Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk sama-sama belajar kepada seseorang yang biasa, namun sangat luar biasa. Biasa di luar. Iya Mas Juki, kalau biasanya podcast itu membahas atau yang diundang adalah tokoh terkenal, expert, ahli, bahkan tokoh nasional. Kali ini tidak. Kita akan mengundang orang biasa. Kaya enggak, miskin enggak, terkenal juga enggak. Pekok mesti. Beliau hanya manusia biasa yang sederhana tapi sangat merdeka hidup. Betul. Beliau bekerja sebagai penjaga malam di sekolah. Selain itu, penjaga malam. selain itu juga pengusaha kantin sekolah. Dan yang unik, beliau sangat suka mengopeni atau mengurusi anak-anak bandel. Usil maksudnya. Ini Mas Jumali. Selamat datang Mas Jum. Ya, selamat datang. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Mas Bang. Mas Jumali ini adalah tokoh yang sangat legendaris di lingkungan sekitar. The legend Mas. Ya, legend. Sangat memukau. Kalau Presiden Soeharto terkenal dengan The Smiling General atau jenderal yang selalu tersenyum, maka Mas Jum adalah The Smiling Security karena dimanapun selalu tersenyum, bertemu dengan siapapun dan dalam keadaan apapun. Nah, iki masalah senyuman Mas. Iya tak anuno ya. Senyuman wong kene iki yo senyum kan ibadah. Siap. Ini wis ra iso ngekeki popo ya isone ngekeki senyuman tok ya. Apa yang kita berikan saja. Ya. Iya. Mas Jum, Duh, kok gila piye to? Lama-lama kok tersenyum sendiri itu kan yoga Perasaan. kok. menurut pandangan orang itu kan seperti Oh itu. iya. Ada Ini ada pertanyaan, lebih tepatnya itu apa? Ya, semacam pertanyaan iya. mendadak. Mas Jum tidak tahu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya siapa Mas Jumali ini? Lahir di mana dan sekarang tinggal di mana? Ini cerita tentang kelahiran Mas Pak nangis. Aku leng papu Mas. Ya. Di sini Wes terus dong. lahir di mana? Saya itu lahir di Makta Bentar. tahun 1986 dan Senin Pahing. Maktan. Terus orang tua saya kan merantau di Bojonegoro ya, tahun 87 ya 87. Akhirnya daripada nanti akhirnya akte dirubah menjadi kelahiran Bojonegoro. Hari kelahiran saya itu juga diperingati dengan peristiwa besar dalam sejarah dunia. Terus peristiwa apa Mas? Yang pertama itu kapal Titanic tenggelam itu kan tanggal 16 atau 15 pokoknya 15 April ya. Ya. Terus yang kedua Senin Pahing itu keistimewaannya itu sama dengan Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Dan sekarang Terima tinggal kasih. di mana Mas? Ini sekarang domisili di Tuban, tepatnya di Parengan ya, Desa Sujiharjo, Kabupaten Tuban. RT Ada aku rapal. apa? Ya Mas Jum, Iya. menurut informasi yang saya peroleh, Mas Jum ini dari dulu sering ngopeni anak-anak bandel, biasa disebut anak-anak nakal. Sejak masih buka warung di pinggir jalan, bahkan sampai sudah bekerja di kantin sekolah pun masih seperti itu. Iya masih tetap itu. Dulu kan kita itu hidup kan di lingkungan yang sangat gimana ya, pokoknya
lingkungan yang kayak apa ya, pokoknya ya lingkungan umum yo gak maksudnya yo banyak anak-anak. Itu masuk suwi maju. balik ini live orang iso. Sejak masih buka warung di pinggir jalan, bahkan sampai sudah bekerja di kantin sekolah pun, Mas Jum masih ngopeni anak-anak bandel. Alasannya? Yo itu kan sebenarnya dulu itu kan saya berteman itu dengan siapa saja bisa mas sebenarnya. Cuma waktu itu banyak yang lebih banyak itu teman-teman yang bandel. Jadi mau gak mau kan Ya, kita tetap harus. ya. Bahkan pelajar yang kurang mematuhi peraturan pun sering main ke masjid. Ya, soalnya saya suka mas ngomong anak-anak, tapi dalam artian nggak menjerumuskan loh mas, tapi sedikit ditutupi maksudnya dibina lah, Diayomi. nggak dijauhi gitu loh mas. Biasanya kan kalau nakal itu kan biasanya dijauhi, ini enggak saya dekati, tapi perlahan-lahan ini kan dibimbing. Ya. Kalau boleh tahu ada berapa? Boleh Kalau disebutkan? anak saya satu. Anak itu yang bandel. Anak-anak bandel. Oh maksudnya anak. Ya, itu anak yang diopeni Mas Jum. Oh, alah banyak itu, nggak hitung loh. Soalnya tiap tahun, tiap nganu itu kan ganti-ganti kalau di sekolahan tuh. Yang masih ingat nama? Itu apa ya? Wah, sakeh mas pokoknya. Gak Sakeh terhitung. tidak terhitung. Saking banyaknya Saking banyaknya. ngopeni anak-anak gak genah. Yo sereno-reno, perkorone mas pokoknya. Berikutnya, Hmm. kita ingin belajar kepada Mas Jum ini. Kenapa Mas Jum bisa sangat santai menghadapi semua ini? Pandemik mengakibatkan kantin tutup total, usaha gulung tikar. Tapi kenapa Mas Jum ini sangat menikmati semua ini? Ada rahasianya? Ya mungkin kita tuh dalam keadaan apapun dan bagaimanapun itu harus siap pokoknya. Itu kunci utama itu. Kalau misalkan kita itu kadang kan nggak mesti sehat terus, sewaktu-waktu sakit lah. Dalam keadaan sakit itu kita harus siap juga. Jadi nggak kaget mas. Kalau ada apa-apa itu nggak kaget. Harus siap. Harus siap segalanya. Boleh. Mas Jum, sekarang kalau menurut Mas Jum, kenapa ada anak bandel di setiap sekolah? Kenapa harus ada? Bisa jadi jatah aku. Ayo, jawab. Ini harus dijawab pertanyaan. Jawab aku. Nah, bandel itu setelah watek toh mas. Udah perwatakannya bandel itu sebenarnya. Cuma itu kan sebenarnya harus dibina, bukan dijauhi atau dikasarin kan gitu. Jadi tetap pendekatannya ya halus. Ngalah. Ya iya nek ngarani ya. Ngomong ngadepi cah bandel ngono kuwi ya. Kene ya rada ndablek ngono Mas. Mengikuti. Ikuti sik, ditutno sik, ikuti alurnya gitu ya. Tapi kalau anak bandel yang sampai merugikan orang lain, Nah, itu fatal Mas. Biasanya nek iku wis anune khusus Mas, carane nangani secara paling itu kan dia kalau Mas iki ana kanca sing open pas ngono kuwi Mas. Dan nek gak pas open ngono bahaya Mas. Jadi perlu diarahkan. Itu komunikasinya secara khusus empat mata ya. Masalah. biasa kan Mas. Santai kita. Santai. Minum dulu boleh. Sekarang pertanyaan yang mungkin ada tambahan. Kita langsung go. Pertanyaan yang panjang. Mungkin panjang. Bagaimana bisa dan bagaimana caranya Mas Jum dikenal sebagai pengayom anak-anak ndablek?
pawang anak-anak nakal dari dulu ke sekarang? Ya itu mungkin ya gimana bagian di apa ya, kelebihan saya lah. Ya. Sanggup ae ngono ae. Kekuatan sendiri. Aku iso mas karo sapa-sapa iso. Cuma kan sing ketok ambek canda blek nek wis HP kan ra ketok. Ya unike ning ngono mas. Aku ambek sapa-sapa iso mas. Sebenarnya gitu. Jawabannya panjang tuh Mas. Kok cuma singkat. Lah piye sampean nek pertanyaan itu. Wewe. Alasan kok betah gitu loh Mas. Nek pengayom anak-anak ndablek iki sebenarnya gak mas. Cuma kadang aku ki yo nyaman ndablek yo nyaman. Jadi nek pengayom iki opo? Satu frekuensi. Ya, satu pemikiran. Yo gak nek anu pengayom ngono yo tetep yo kene sithik-sithik yo bimbing yo ngandani yo noto mas. Ya melok sithik-sithik. Tuh melok. Tapi Mas Jum pada risih karena Mas Jum dikenal sebagai seniornya anak-anak Bandung. Enggak. Nek kuwi yo gak mas perkara ngono ki yo kan. Gak merasa risih nah. Iki iya wong kita kan nggak terlibat. Nah, anu kita cuma bergaul tok mas. Kan ngono. Gak terlibat dalam misalnya bocah yang anu kene melok no apa jenenge misalnya bocah kuwi nakal terus aku melok nakal lo gak mas. Jadi cuma kene kan pendekatan tuh piye ya nek umpama nganu iki nek ngarani Nerima. ya wis pokoke Tapi Mas Teh tidak mengikuti gitu Mas. gak wis Hanya menerima Mas. Ya pelan-pelan. Kan semua kodratnya sama manusia. Cuma kan ada yang kadang kurang tutur kata, kurang jaga. risih gak mas biasa kumpul sapa wae kan iso. Risih kan sama sekali kan. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Oh, belum. Saya dulu. Apakah Mas Jum saat muda ada kejadian-kejadian lucu mengenai anak jalanan? Kan Mas Jumali juga mantan anak jalanan atau disebut sang pejalan. Kejadian-kejadian. Nek kejadian ngono iku wakih mas, kejadian lucu pas Yang paling berkesan. ya paling berkesan tuh ya karo kanca-kanca iku pas yen niku anu mas. Terus kejadian iki ya kabeh tau nakal ya mas, Siti akeh ya. Kan ngene. Kan bolos sekolah kan ado-ado mas. Sekolah itu ado-ado, lah bareng ngono kuwi mas. Budal gandul truk. Gitu, sampai tujuan sing ditentukno karo bareng-bareng iku mau. Ya. Ini wis bolos bulan ya kan. Wis wangi ae mulai bolos ya mulai gandul maneh mas. Lah pas kuwi mas ya, aku pas bolos kuwi pas arep mulai kuwi enek truk ya tak ganduli mas ya. Tak godak karo kanca-kancaku mas. Truk yo pas ape mulih bar bolos iku mas. Tak godak sampai tiba mas babras kabeh dengkul iku mas. Maksa tetep tak godak, tangi tetep tak godak. Bareng tak godak mas. Palayon sampai kawesel menggembeh ya. Terus gua andul kabeh cah papat bawa bareng bres numpak truk. Dadak menggok ngombong truk. Iki mas paling berkesan mas. Jadi Mas balenina nyegat lagi gitu. Iya, ya kuwi ati yo miso-miso supire yo kok jarang tenan aku ngono. Asem kok. Tidak boleh tahu. Heeh. Tapi sering Mas itu. Ya, enggak. Anu tuh enggak. Jarang kan. Sangat jarang. Paling enggak nek pas dek. Kira-kira gitu. Teman sehari-hari yang masih ingat masa kecil mas, teman masa kecil yang sampai sekarang masih dekat. Ya banyak sekali. Teman itu banyak mas. Teman saya itu banyak. Kalau disebutkan satu-satu, yang saya sama siapa saja tetap. Nah, ya.
Oke, kalau begitu pesan dan kesan untuk anak-anak bandel dimanapun berada. Pesan saya untuk anak-anak bandel ya nakale oleh tapi ya dibatasi sawajare lah. Nakal ki ora apa-apa nakal, tapi ya dibatasi sawajare satu kae. Ya sampai sing luwih wates ngono Mas. Misalnya kok kowe sampai urusan ambek sing tidak berwajib atau apa kan fatal. Ya sederhana sing lumrah dipikir maneh nek tidak tahu apa-apa dipikir maneh. Kira-kira ki umpama mlaku ki gak anu Mas, umpama gak sampai kebreset atau sandung ngono lah. Jadi penak wah jadi mlakune ya penak ya. Harapannya untuk orang-orang yang pernah bukan maksudnya khususnya anak-anak yang disebut bandel tadi, harapannya masih ke depannya. Ya dongaku ya kanggo caca ki tetep wis muga-muga sukses Mas, wis nganu wis sing biyen ya sing wis ngono lah. Oke. Tetep dongaku ki yang terbaik Mas kanggo caca gitu Pak. Jadi seperti itu kurang lebihnya penjelasan dari seorang Mas Jumali, orang yang ya biasa, bukan siapa-siapa. Terima kasih untuk waktunya Mas. Di sela-sela kesibukannya bisa bertemu lagi di lain waktu. Semoga Mas Jum tetap sehat, sukses, dan tetap sabar mengayomi anak-anak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.